Salam lestari. Jadi untuk memelihara hewan langka ataupun hewan yang dilindungi, salah satunya yaitu harimau. Tentu tidak semudah memelihara satwa domestik seperti anjing ataupun kucing. Jadi kalau kalian ingin memelihara harimau, harus ada sejumlah persyaratan ketat yang harus dipenuhi sebelum Anda dapat menjadikan hewan buas itu sebagai hewan peliharaan. Bahkan setelah berhasil memelihara satwa langka ini di rumah kalian, si pemilik juga wajib mentaati ketentuan yang berlaku. Jika tidak, maka hewan peliharaan tersebut bisa diambil kembali oleh pemerintah yang terkait. Memang hewan langka itu wajib dilestarikan dan dilindungi. Namun, masyarakat juga bisa membantu, tentunya membantu pemerintah menjaga dan juga melestarikan keberadaan tumbuhan ataupun satwa langka yang dilindungi dengan cara memelihara mereka. Tentu saja, mereka harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam ataupun BKSDA. Indonesia sendiri memang dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman yang luar biasa. Bagaimana tidak, dengan total 34 provinsi yang ada di Indonesia, masing-masing provinsi memiliki budaya, ciri khas hingga satwa yang berbeda. Bahkan tak jarang ada beberapa provinsi yang menyimpan hewan endemik ataupun hewan ciri khas yang hanya bisa ditemukan di wilayah tersebut. Nah, salah satunya yang akan kita bahas yaitu tentang harimau. Sesuai dengan namanya, harimau ini pernah ada di Sumatera, di Jawa, di Bali, Kalimantan, Sulawesi. Itu dulunya itu banyak harimau, namun sekarang jumlahnya sangat sedikit. Bahkan harimau Jawa dan harimau Bali dinyatakan sudah punah, sudah tidak ada. Nah, yang sangat disayangkan bahwa saat ini harimau Sumatera khususnya ini mengalami penurunan populasi yang membuatnya menjadi salah satu hewan di Indonesia yang akan terancam punah. Nah, menjadi hewan yang terancam punah, tentu kita harus melakukan berbagai cara, yaitu dengan cara melestarikan harimau Sumatera guna memperbaiki populasinya yang kian memburuk. Maka jika kamu ingin turut berkontribusi, sebenarnya Anda harus melestarikan ataupun memelihara hewan tersebut dengan cara yang sudah berizin. Cara melestarikan harimau Sumatera yang pertama adalah dengan menjadikan harimau Sumatera sebagai satwa langka yang dilindungi. Sebenarnya cara yang satu ini sudah dilakukan sejak lama. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan menetapkan bahwa harimau Sumatera merupakan salah satu hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, untuk saat ini diperkirakan jumlah hewan Sumatera yang hidup harimau Sumatera di alam liar yang tersisa hanya sekitar 400 hingga 600 ekor saja. Tentu jumlah tersebut sangatlah mengkhawatirkan, yang membuat satwa satu ini mendapatkan perlindungan fasilitas ekstra dalam penyelamatan. Kemudian yaitu penangkaran. Cara melestarikan harimau Sumatera selanjutnya yaitu dengan membuat tempat penangkaran. Untuk penangkaran itu sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu in situ dan ex situ. In situ adalah penangkaran yang dilakukan di lokasi habitat di mana hewan tersebut berada. Sebagai contoh, seperti hadirnya taman nasional yang bisa kamu temukan di Provinsi Sumatera. Sedangkan untuk ex situ adalah cara penangkaran yang dilakukan di luar habitat aslinya. Sebagai contoh seperti kebun binatang. Sudah mulai banyak yang dilakukan kedua metode tersebut. Tentu sedikit banyaknya dapat membantu dalam meningkatkan jumlah populasi dari harimau Sumatera itu sendiri.
Ini adalah salah satu melestarikan harimau Sumatera yang sebenarnya yang paling penting namun juga paling sering diabaikan, yaitu penegakan hukum. Padahal masalah perlindungan hewan langka ini sudah ada pasal-pasalnya dan juga sangat ketat. Namun masih aja saja pemburu liar yang tidak bertanggung jawab. Nah, cara melestarikan harimau Sumatera yang terakhir yaitu berada dalam daftar dengan melakukan perbaikan dari ekosistemnya itu sendiri. Ada beberapa cara perbaikan ekosistem yang bisa dilakukan. Di antaranya seperti melakukan pembangunan yang lebih ramah lingkungan pastinya, mencegah penebangan liar serta kebakaran hutan. Jadi perlu diketahui bahwa ketika habitat dan ekosistem mereka terganggu, maka hal tersebut akan memberikan dampak buruk pada pola hidup harimau Sumatera itu sendiri. Nah, setelah kita membahas mengenai beberapa cara melestarikan harimau Sumatera, pastinya kamu memiliki sedikit rasa penasaran, yaitu mengenai fakta-fakta ataupun makanan apa saja yang disukai harimau. Untuk harimau sendiri, kalian juga pasti tahu di alam liarnya itu sendiri, dia itu hewan karnivora ataupun pemakan daging. Nah, jika kalian benar-benar ingin berternak membudidaya harimau, tentu Anda setiap hari itu harus ngasih daging untuk harimau tersebut. Bisa daging ayam, daging unggas-unggasan, segala jenis daging harimau doyan. Jadi kalian juga harus mengeluarkan modal yang cukup besar, itu hanya untuk sekedar daging ataupun untuk pakannya sendiri. Bayangkan jika sehari Anda pagi misalkan dikasih makan seperempat dari bobot harimau itu sendiri. Bisa dibayangkan kalau Anda ngasih makan pagi, siang, dan juga malam, itu berapa kilogram daging yang dihabiskan setiap harinya. Jadi modalnya sangat banyak. Itu baru pakan harimau. Belum hal-hal lain, yaitu kandang. Kandangnya juga Anda tidak boleh berternak harimau dengan kandang yang ukurannya hanya 5x5. Itu tidak boleh. Harus kandangan yang seminimal itu ya seukuran lapangan voli. Itu seminimal. Jadi kalau Anda ingin berternak harimau, Anda harus punya kandang yang minimal kandangnya itu sebesar lapangan voli. Biar apa? Biar harimau itu lincah bergerak, pergerakannya. Kalau harimau suka bergerak, suka jalan-jalan, itu kan membuat harimau itu sehat. Beda dengan kandang yang ukuran 5x5, itu harimau tidak bisa bebas, hanya diam di tempat. Makanya kandangnya juga harus butuh dana yang banyak. Belum lagi perawatan yang lain-lainnya, yaitu misalkan harimau itu sakit. Lah, ini yang paling penting. Kalau harimau itu udah sakit, apalagi Anda belum berpengalaman, ya ini yang repot. Jadi segera mungkin Anda harus memanggil dokter hewan ataupun orang yang sudah berpengalaman dalam menangani harimau sakit. Kalau tidak, apalagi kalau sampai harimau itu mati, ya Anda harus menerima resikonya. Kalau harimau itu mati karena ini hewan dilindungi, Anda juga harus berurusan lagi dengan pihak-pihak yang terkait, yang tadinya Anda beli di mana, di mana. Kan belinya juga harus izin. Maka setelah harimau itu mati juga harus ada keterangannya. Ini kok bisa mati seperti ini. Nah, jadi ya kalau kalian benar-benar miliarder ingin berternak harimau, oke-oke saja. Tapi kalau untuk masyarakat biasa, sebaiknya seandainya kalian punya ataupun dapat harimau liar, seharusnya diberikan kepada pihak-pihak yang terkait. Daripada harimau itu kalian rawat kemudian mati, kalau Anda mendapatkan harimau liar di hutan, lebih baik diserahkan ke pihak yang berwajib ataupun ke pihak-pihak tertentu yang sudah berpengalaman dalam pembibitan ataupun penangkaran harimau. Semoga info ini bermanfaat.